Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawasilu darsana ma'al kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qatrin Nada li Dr. Abdillah Al-Fauzan jazahullahu khairan. Wasalna ila safhah tasi'ah wa sab'in sampai halaman 79. Asalis jazmul fi'lil mudhari'i, jazmnya fi'il mudhari'. Qauluhu fa in saqatatil fa'u ba'da talab wa qusidal jaza juzim ila akhir. Intahaina fi darsil madhi an nasbil fi'lil mudhari' ya. Kita telah selesai pada pelajaran yang lalu tentang nasab fi'il mudhari' ya. Wa huwa bahsun tawilun. Wal an nadkhulu ila jazmil fi'lil mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari'. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu sebuah faedah, yaitu untuk membedakan antara idhofah dan na'at. Kadang itu kita perlu membedakan antara idhofah dan na'at. Misalnya ada mengatakan ismu isyarah, kemudian ismun mausulun, ismu isyaratin, ismun mausulun. Kalau kita baca ini ismu isyaratin ini mudhof ilaih ya. Tapi kalau ismun mausulun itu na'at dan man'ut. Kenapa? Sebenarnya jawabannya mudah saja. Karena isyarah ini adalah masdar, sedangkan mausul adalah isim maf'ul ya. Isim fa'il, isim maf'ul itu biasanya jadi sifat ya, jadi sifat. Sedangkan ini enggak, ini mudhof ilaih. Begitu juga kalau misalnya kita mengatakan fi'lu amrin, ini mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau kita mengatakan fi'lun mudhari', maka ini na'at dan man'ut. Fi'lun mudhari'un ya. Kenapa? Karena ini isim fa'il ya, fi'lun mudhari'. Misalnya juga kita mengatakan harfu jarrin dan juga harfun jazimun. Di sini mudhof dan mudhof ilaih, harfu jarrin. Kalau ini man'ut dan na'at, harfun jazimun ya. Harfu syartin ya. Nah, ini pokoknya mudahnya saja itu kalau ini isim maf'ul atau isim fa'il ini sifat ya, sifat. Fi'lu amrin, fi'lun mudhari'un, fi'lun madin ya. Madin ini na'at. Paham? Ya. Makanya kita ismun mausulun, ismu isyaratin ya. Ismu masdarin ya, ismu masdarin. Kita lanjutkan ini faedah. Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan tentang jawazimul mudhari'. Jawazimul mudhari' yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jawazimul mudhari'. Jawazimul mudhari' yang qasimu ila qismain ra'isyan. Yang pertama ma
yajzimu fi'lan wahidan. Ya, wahidan untuk taukid lah ya. Ma yajzimu fi'lan wahidan. Apa artinya? Yang menjazmkan satu fi'il ya. Kemudian yang kedua adalah ma yajzimu fi'laini. Ma yajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il, yang menjazmkan satu fi'il. Ma yajzimu fi'laini huwa au hiya adawatus syart. Adawatus syart. Adawatus syart. Saya tilahikon insyaallah taala. Ini adalah adat syarat ya. In, ainama misalnya ya. Kaifama gitu ya. Ma juga bisa. Man juga bisa ya. Paham ini menjazmkan dua fi'il. Nadrusu hadza awalan ya. Kita akan belajar ini dulu. Ma yajzimu fi'lan wahidan wa huwa khamsah. Al awal at-talabu. At-talabu bimakna fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabi tolab ya. Fi'il mudhari' itu jadi jazm sebagai jawab tolab. Misal udrus tanjah. Udrus tanjah. Udrus ini tolab, tanjah jawab tolab, dia majzum ya. Kenapa majzum? Karena sebagai jawab tolab ya. Nanti akan disebutkan syaratnya, dan ini akan disebutkan Ibnu Hisham pertama kali ya. Syaratnya diantaranya tidak ada fa ya, dimaksudkan jaza ya. Iqra tafham ya, iqra tafham. Apa? Bacalah kamu akan faham. La tusyrik tadkhulil jannah. Jangan berbuat syirik, kamu akan masuk surga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua lam. Oh ya, lam. Lam. Yang ketiga lama. Yang keempat lam. Lam. Ini lam ya, lam, bukan lam ini. Lam yakni huruf lam gini ya. Lam at-tolab, lam at-tolabiyah. Jadi Ibnu Hisham memberikan nama tolabiyah. Kalau dulu kita belajar durusul lughah itu namanya lamul amr ya, lamul amr. Karena ini sebagai apa ya? Adab saja ya, bukan ada untuk perincian saja. Amr itu artinya apa? Perintah ya, perintah. Misalnya kita memohon kepada Allah, kan kurang etis kalau disebut apa? Amr ya, bahkan nggak boleh ya. Makanya doa, makanya disebut lam tolab, karena tolab lebih umum. Amr, doa, iltimas ya. Iltimas itu yang musawah sama ya. Rabbik firli misalnya. Rabbik firli. Ikfir itu kan ya disebut amr tapi tolab gitu. Nah, saya yakin insyaallah lam atau labiyah. Dan arabi la. La yakni huruf la. Sama atau labiyah. Kalau dulu kita menamakan apa? La an-nahiyah ya, la an-nahiyah. La tajlis huna misalnya, la tajlis huna. La tajlis huna. Jadi ini yang menjazmkan satu fi'il mudhari' tolab, kemudian 4 huruf ini. Lam, lamma, lam atau labiyah atau lamul amr, la atau labiyah atau la an-nahiyah. Paham? Yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Nam syara'a Syekh rahimahullah taala Ibnu Hisham al-awwal. Qauluhu, perkataan beliau, fa in saqatatil fa'u ba'da tolab. Jika tidak ada fa atau hilang fa, tidak ada fa setelah tolab. Wa kusidal jaza'u juzima, dan dimaksudkan itu jaza, yakni balasan dari tolab itu atau akibat dari tolab itu,
maka dijazm, yakni fi'il mudhari' dijazm. Nahwu contoh qaulihi ta'ala qul ta'alau atlu. Qul ta'alau atlu. Katakanlah wahai Nabi, ta'alau, marilah atlu, aku bacakan. Di sini fi'il mudhari' yang majzum adalah kata atlu, ya, atlu. Karena ta'alau adalah fi'il amr, ya. Ta'alau adalah fi'il amr. Atlu, atlu ini adalah dia dimaksudkan sebagai jaza dari ta'alau dan tidak ada fa. Tidak ada apa? Fa. Kalau ada fa dirofa, ya. Ini ada fa-nya. Kemudian Syekh mengatakan wa syaratul jazmi ba'dan nahyi, dan syarat jazm setelah nahi. Setelah nahi, kan tolab itu banyak ya, sebagaimana yang lalu ada 8 bahkan semuanya, ada amr, ada nahi, ada istifham, ada tamani, taroji, ada art, ya. Syarat jazm setelah nahyi adalah sihatu khululi in la mahallahu, bisa ditempatkan, khulul yakni menempati, ya. Kata in la pada tempatnya, yakni bisa diganti dengan in la. Itu syaratnya, seandainya diganti bisa. Nahwu contoh la tadnu minal asadi taslam, jangan kau mendekat kepada singa maka kamu akan selamat, ya. La tadnu ini majzum dengan la tolab atau la nahiyah. Yang dimaksud di sini adalah kata taslam, ya. Taslam adalah jazm jaza. Bi khilafi, berbeda dengan yakuluka. Apa maksudnya? Berbeda dengan maksud apa kata yakuluka. Misalnya la tadnu minal asadi taslam. La tadnu minal asadi taslam, jangan mendekat kepada singa maka kamu akan selamat. Ibnu Hisham mengatakan syaratnya setelah nahi, nahi ini la tolab, la nahiyah, itu bisa diganti dengan kata in la. Bisa diganti, maksudnya bisa secara makna. La di sini adalah la nafiyah, ya, bukan la nahiyah. Jadi maknanya illa tadnu, ya. Jika kamu tidak mendekat ke singa, kamu akan selamat. Paham? Ya. Berbeda dengan kata yakuluka. Maksudnya begini, kalau taslam ini diganti dengan kata yakuluka, maka yakuluka ini tetap rofa. Tetap apa? Rofa, karena bukan balasan dari ini. Misalnya la tadnu minal asadi yakuluka, ya. Jangan kau mendekat pada singa, dia akan memakanmu, ya. Tidak boleh yakuluka ini jazm. Kenapa? Karena ini tidak mungkin diganti dengan inla. Misalnya diganti dengan inla, ya. Inla tadnu minal asadi, kalau kamu tidak mendekat ke singa, yakuluka, dia akan memakanmu. Benar apa salah itu? Salah kan? Ya. Jadi untuk masalah nahi ini, la yang nahiyah, ya, itu bisa diganti dengan inla dan maknanya tetap benar, ya. Tapi kalau ini nggak mungkin, ya. Makanya di sini Syekh mengatakan bikhilafi yakuluka. Berbeda kalau misalnya taslam ini diganti yakuluka, maka yakulu tetap rofa, ya, tetap apa? Rofa. Kenapa? Karena kalau kita pakai yakuluka ini tidak bisa diganti dengan inla, ya. Biasanya dengan inla. Paham? Akan datang insyaallah penjelasan saya. Itu. Saya ulangi lagi, ya. Jadi setelah tolab, setelah nahi, untuk maksudnya untuk menjazmkan fi'il mudhari' jawab tolabnya itu adalah nahi ini bisa secara makna diganti dengan kata inla. Inla yakni la nafiyah, ya. Jika kamu tidak mendekat ke singa, kamu akan selamat, ya. Beda kalau misalnya ini diganti dengan
yakuluka, tidak mungkin pakai inla. Jika kamu tidak mendekat singa, dia akan memakanmu. Tidak, ya belah kebalik ya. Nah, gitu. Krok Mas Bayu, lama farogo. Lama farogo al-musannifu rahimahullahu minal kalami ala nasbin al-mudari'i syara'a fil kalami ala Jazmihi. 6. Tarjim. Penulis mengakhiri. Tatkala telah selesai. Lama itu tatkala. Tatkala penulis telah selesai dari pembahasan pada fi'il mudhari' nasab. Ya, pembahasan tentang nasab mudhari'. Beliau memulai dengan kalimat dengan pembahasan pada jazmnya. Nah, ini jazmnya mudhari'. Begitulah bahasa Arab ya. Kalau bisa diganti dhamir, ganti dhamir. Jazmihi maksudnya jazmil mudhari'i ya. Mudhari' sudah disebutkan diganti dhamir. 6. Wal jazimu nau'ani. Jazm memiliki jazim itu yang menjazmkan. Yang menjazmkan ada dua macam. Ada dua macam. Al-awwal jazimun lil fi'lul wahidin. Li fi'lin wahidin. Ya, jazimun li fi'lin wahidin. Atsani jazimun lil fi'laini. Li fi'laini. Yang pertama adalah yang menjazmkan satu fi'il, yang kedua yang menjazmkan dua fi'il ya. Terus fal jazimu li fi'lin wahidin khamsatun. Khamsatun adalah khobar untuk jazimu ya. Jazimu mubtada, khamsatun khobar. Yang menjazmkan satu fi'il ada 5. 6. Al-awwalu at-talabu wa bi anna bi ayyataqaddama ala mudhari'i amrun ini adalah fa'il untuk taqaddama ya. Bi ayyataqaddama alal mudhari'i amrun adalah fa'ilnya ya. Au nahyun ya. Ataf pada amrun marfu. Au istifhamun au ghairuha min anwa'i talabil al mutaqaddimati wa yatajarradul mudhari minal fa'i wa yuqsadu bihi al jaza'u bi makna anna hadzal mudhari'a mutasabbibun wa natijun an dzalika tolabi. Ya sudah. Mutasabbibun atau mutasabbabun? Yang pertama tolab. Ya, yang pertama tolab. Dan itu seperti bi ayyataqaddama, yaitu ini mendahului fi'il mudhari', yaitu mendahului fi'il mudhari' amr atau nahyah atau istifham atau selainnya dari jenis-jenis tolab yang telah lalu. Ya, ini ada 8 ya jenis-jenis tolab yang telah lalu 8. Terus dan ya tajarradu itu apa ya? Tidak disertai gitu ya. Dan mudhari' tidak disertai fa. Dan mudhari' tidak disertai fa dan dimaksud padanya akibat balasan ya. Yang dimaksud dengannya adalah balasan atau jawab itu. Dengan makna ini bahwa mudhari' ini natij
asbab itu akibat ya, akibat. Akibat dan Hasil dari tolab ini. tolab itu. Yang pertama menjazmkan adalah tolab, yaitu fi'il mudhari itu didahului oleh tolab, baik itu amr atau nahi atau istifham atau selainnya. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang pertama, fi'il mudhari itu yatajarradu minal fa', tidak ada fa-nya. Kemudian syarat yang ketiga itu dimaksud sebagai jaza atau balasan untuk tolab. Paham? Fi'il mudhari yang jazm ini sebagai balasan untuk tolab, sebagaimana kita mengatakan misalnya udrus tanjah. Tanjah kan balasan untuk apa? Udrus ya, udrus tanjah misalnya. Ya, ini tanjah balasan untuk udrus. Nah, itu dimaksudkan itu. Kemudian juga ini tidak ada fa-nya ya, tidak ada fa-nya. Nggih. Fas-syurutu arba'atun, maka syaratnya ini ada 4 ya. Syarat fi'il mudhari itu majzum dengan tolab ada 4. Al-awwalu ayataqaddama lafdzun dalun alat tolabi. Yang pertama itu mendahuluinya lafadz yang menunjukkan atas tolab. Paham? Lafadz yang menunjukkan atas tolab ada macam-macam ya. Ada amr, nahi, istifham ya, dan lainnya. Asani ayyaqa'a ba'dahu mudhari'un mujarradun anil minal fa'i. Terletak setelahnya, yakni setelah tolab itu, fi'il mudhari' yang tanpa disertai fa. Fi'il mudhari' yang tanpa disertai fa, itu syarat yang kedua. Jadi fi'il mudhari' tidak disertai fa. Asalisu, syarat yang ketiga di halaman 80. Ayuk soda bisa ya. Ayuk soda al jaza'u. Dimaksudkan dengan fi'il mudhari' itu jaza. Jaza ini balasan atau hasil atau akibat ya. Kemudian syarat yang keempat, ar-rabi'u, syarat yang keempat, ingkanal tolabu bi ghairi nahyi kal amri, jika tolab itu dengan selain nahi, selain larangan. Seperti amr, yakni seperti amr kan bukan larangan, dan juga tolab-tolab yang lain, pokoknya selain nahi, selain larangan. Fasyartuhu, maka syaratnya sihhatul makna biwat'i in asyartiyah, benarnya makna ya, maknanya sahih dengan diletakkan in syartiyah. Wa fi'lin mafhumin minas siyaki, dan fi'il yang difahami dari konteks itu, maudiat tolabi, pada posisi tolab. Ini syaratnya. Ini contoh, ini kan amr. Nah, lihat ya, amr syaratnya bisa diletakkan ya sebagai ganti amr ini atau tempat amr ini in, dan fi'il yang difahami dari siyak, maka bisa kita ganti in tadrus. In tadrus apa? Tanjah. Nah, ini syarat yang tolab bukan nahi, yaitu bisa isi, posisinya itu bisa diisi oleh in dan fi'il. Paham? Itu syarat kalau tolabnya bukan nahi. Kalau kalau tolabnya nahi ada syarat, yaitu tadi ini diganti inla ya. Bisa diganti apa? Inla. Paham? Kalau syarat, kalau itu tolabnya bukan nahi, dia posisinya bisa diisi ya, bisa diisi dengan in dan fi'il. Udrus tanjah, belajarlah kamu akan berhasil, bisa diganti dengan in tadrus tanjah ya. Jika kamu belajar, kamu akan berhasil. Gitu juga kita kalau kesulitan ya, diulangi lagi, jangan ditinggalkan ya. Kalau kesulitan diulangi dan ditinggalkan. Ini syarat kalau tolabnya bukan nahi. Paham? Bisa diganti dengan intadrus ya, atau bisa diisi dengan itu posisinya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang baris keempat dari atas ya. Wa in kana tolabu bin nahyi, dan jika tolab itu dengan nahi, larangan,
Fasyartuhu, maka syaratnya ayastaki mal makna bihadfi la an-nahiyah. Maknanya itu masih baik dengan dihapus la nahiyah, wawati in asyartiyah, dan diletakkan in syartiyah, wa ba'daha la an-nafiyati, dan setelah in syartiyah adalah la nafiyah. Mahalla la nahiyah, pada posisi la nahiyah. Saya ulangi, syaratnya kalau tolabnya itu nahi, syaratnya adalah maknanya itu masih baik jika la nahiyah itu dihapus dan diletakkan pada posisi la nahiyah itu in syartiyah dan la nafiyah. Seperti ini tadi, in la, ya, bisa diisi in la, ya. Syaratnya supaya ini jazm, ya. La tadnu minal asadi, la di sini bisa diganti in la, tapi ini la apa nahiyah, kali ini la nafiyah, ya. Jangan dekat singa, kamu akan selamat. Jika kamu tidak dekat singa, kamu akan selamat. Jadi bisa diganti itu, ya. Tapi beda kalau ini la nahiyah atau la tolab, ini la nafiyah, ya, la nafiyah. Nah, ini tetap rofa karena nafiyah. Itu syaratnya. Kalau itu tolabnya nahi, dan itu tadi kalau tolabnya bukan nahi. Qra' Mas Aris, misalu dzalik. Misalu dzalika amilin nasa bil husna ya'lufuka. Amili fi'il amr, ya, yang belum tahu amil adalah fi'il amr. Misalnya hal itu pergaulilah manusia dengan baik, maka mereka akan mudah bergaul denganmu. Mereka akan akrab denganmu. Fal fi'lu ya'lufuka majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Maka fi'il ya'fuluka majzum. Ya, ya'lufu asalnya adalah ya'lufuna, nunnya dihapus. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya nun. Li'annahu minal amsilatil khamsati, karena dia termasuk amsilah khamsah. Wa qad taqaddama alaihi tolabun, dan telah berlalu atasnya, telah mendahuluinya, dan telah mendahului atasnya tolab. Ya, mendahulunya tolab. Wahwal amru amil, ya. Dan dia adalah fi'il amr amil. Amala yu'amilu, fi'il amrnya amil, pergaulilah. Terus wal jazimu lahu huwa wuqu'uhu fi jawabit tolabi, dan yang menjazmkannya adalah terletaknya dia pada jawab tolab. Ya, ini sebab jazmnya fi'il mudhari', ya. Wal jazimu lahu, yang membuat jazm fi'il mudhari' itu atau yang menjazmkan mudhari' itu yaitu wuqu'uhu fi jawabit tolab. Terletaknya fi'il mudhari' itu pada jawab tolab, ya. Kan ini, ya, ini hanya bahas masalah amil saja, ya. Amil, misalnya kita mengatakan udrus tanjah, udrus fi'il amr, tanjah fi'il mudhari' majzum, jawab tolab. Nah, sekarang masalahnya amilnya itu apa yang menjadikan dia jazm, ya? Apakah itu fi'il tolabnya ataukah dia posisinya ini, ya? Kalau di sini saya mengatakan yang membuat dia majzum adalah dia terletak pada jawab tolab, ya. Bukan ininya, ya, bukan fi'ilnya. Tapi itu khilaf di kitab-kitab yang panjang. Tapi ini intinya itu aja, yaitu dia karena terletak sebagai jawab tolab, ya. Jawab tolab. Kalau ini disebutnya yang menjazmkan adalah tolabnya. Tapi di awal begitu, ya. Nah, ala kulli hal lafar intinya jazm, ya. Maka ya lufu yang menjazmkannya adalah karena dia terletak sebagai jawab tolab. Nah, terus wa minhu qauluhu ta'ala qul ta'alau atlu fa atlu mudhari'un majzumun bi hadfi harfil illati wa huwal wawu. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, katakanlah kemarilah kalian akan aku bacakan. Maka atlu adalah fi'il mudhari' majzum dengan dihapusnya huruf ilah, yaitu wawu. Ya, wawu. Fi'il madinya adalah tala, ya, tala yatlu, membaca. Utlu ma ukhiya ilaika, tilawah masdarnya. Tala yatlu tilawatan. Kalau saya atlu, kalau majzum wawunya dihapus, atlu, ya, atlu. Seperti kata ad'u, arju.
Terus liwuku'ihi fi jawabit tolabi. li lamnya lamul ilah karena ya. Karena dia terletak pada jawab tolab ya. ta'alau. Ya, tolabnya adalah kata ta'alau. Terus Waqad kusidal jaza'u maka dan telah dimaksudkan sebagai jaza. Ya, jaza. Idil makna ta'alau fa in ta'tu atlu alaikum fal tilawatu musabbabatun wanatijatun an maji'ihim. Ya, maji adalah masdar. Ja'a yaji'u maji. Karena maknanya adalah kemarilah kalian, maka jika kalian datang aku akan bacakan atas kalian. Maka tilawah adalah akibat dan hasil dari kedatangan mereka. Ya, balasan dari mereka. Paham ini? Yang pertama intinya fi'il mudhari' majzum karena sebagai jawab tolab. Tapi ada syaratnya, yaitu tidak ada fa-nya ya. Dan dimaksud dengan jawab dengan balasan. Ya, Iqra Mas Frendi. Wa misalun nahyi. la tu'ajjal. Nggih, la ta'jal. La ta'jal fi umurika taslam. Nggih. Fal fi'lu taslam majzumun liwuqu'ihi fi jawabit talabi wa huwa nahyu. Wa yasihhu an tad'a in qabla la fatakulu illa ta'jalu fi umurika taslamu ai illa ta'jalu. Nggih, in la ta'jalu. Ini illa asalnya adalah in la ya. Dan misal nahyu, yakni yang tolapnya nahyu. Janganlah engkau tergesa-gesa di semua urusanmu, maka engkau akan selamat. Ya, dari mana maka itu kita kok terjemahkan pakai maka ya, itu bahasa Indonesia saja ya. Karena sebagai jawab tolab ya. Jangan tergesa-gesa, kamu akan selamat. Ya boleh saja. Dikasih maka juga lebih jelas ya. Jangan tergesa-gesa, maka kamu akan selamat. 6. Maka fi'il taslam majzum karena keberadaannya sebagai jawab tolab. Ya, karena terletaknya sebagai jawab tolab, yaitu nahyu. Jadi maksudnya tolabnya adalah nahyu. Dan boleh in terletak. Engkau meletakkan in sebelum la. Maka engkau mengatakan jika kamu tidak tergesa-gesa di semua urusanmu, maka engkau akan selamat. Ya, jadi illa ta'jalu ya. Itu bisa, yakni maknanya tetap mustaqim. Itu disebutkan syarat-syarat. Kemudian yang tidak memenuhi syarat, lanjut. Fa'ilam yataqaddam tolabun bal taqaddama nafyu au khobarun musbatun lam yasihha jasmul mudhari'i bal yajibu raf'uhu nahwu ma ta'tina tuhaddisuna wa nahwu anta ta'tina tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna fil misalaini. Maka jika tidak mendahulunya tolab, yakni jika fi'il mudhari' di sini tidak didahului oleh tolab ya, bahkan didahului oleh nafi atau khobar yang ditetapkan, khobar yang positif tidak boleh menjazm mudhari'nya. Ya, tidak boleh menjazm mudhari'nya kalau didahului oleh tolab. Bahkan wajib merofa'na. Contohnya, tidaklah engkau datang pada kami, maka engkau menceritakan pada kami. Ya, ma ta'tina tuhaddisuna. Engkau tidak datang kepada kami, menceritakan kepada kami. Ya, tuhaddisu tetap rofa, karena didahului oleh nafi.
Terus Dan contohnya, engkau datang kepada kami, maka engkau menceritakan pada kami. ya, engkau datang kepada kami, engkau ceritakan pada kami. Ini didahului oleh khobar ya, bukan tolab. Nah, dengan rofa Dengan rofa tahat dasuna, tuhat disuna dalam dua contoh ini. ya, dalam contoh. Gih, kemudian saya mengatakan wa illam yuqsad al jaza'u, dan jika tidak dimaksudkan itu jaza, wajabar raf'u aidon, wajib rofa juga. Ada fi'il mudhari' didahului tolab, tapi fi'il mudhari'nya tidak dimaksud sebagai jaza. Paham ya? Paham? Ini kan fi'il mudhari', tanjah, didahului tolab, ya kan? Kalau enggak didahului tolab tidak dijazm, ya. Ini fi'il mudhari' didahului tolab dan dimaksudkan sebagai jaza. Jaza untuk belajarmu itu. Kalau kamu belajar kamu berhasil. Kalau nanti tidak didahului oleh tidak dimaksud sebagai balasan, maka itu tidak dijazm. Contoh misalnya udrus, sama-sama udrus ya'muruka abuka, ya. Belajarlah, ayahmu memerintahkanmu, ya kan? Nah, ini kan bukan balasan untuk udrus, ya. Kalau ini kan balasan untuk udrus, maka ini tidak dijazm, tetap domah ya'muru, ya. Paham? Bukan karena belajar terus kamu disuruh ayahmu, bukan, ya. Tapi sebaliknya, belajarlah kamu disuruh ayahmu. Nahwu contoh, ya ketemu ya paling bawah. Iktini birojulin, datangkanlah kepadaku seorang laki-laki yuhibbullaha wa rasulahu, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yuhibbu di sini tetap rofa, karena itu bukan sebagai balasan untuk kedatangan. Fala yajuzu jasmul mudhari'i yuhibbu, maka tidak boleh menjazm fi'il yuhibbu li adami qasdil jaza, karena tidak ada maksud jaza pada kata yuhibbu, yakni tidak ada maksud jaza dari kata iktini. Li annal mahabbata, karena kecintaan dia itu kepada Allah dan Rasulnya, laisat natijatan anil ityani bihi, bukanlah balasan atau hasil dari kedatangannya itu. Wa innama al muradu hadihi sifatuhu, dan hanyalah yang dimaksud adalah ini sifatnya, yakni datanglah kepadaku seorang laki-laki yang sifatnya begini, yakni cinta Allah dan Rasulnya. Paham ya? Itu syarat yang atau tidak memenuhi syarat yang keempat ya, ketiga dimaksud dengan jaza. Kemudian syarat yang keempat, yakni yang tidak memenuhi syarat yang keempat. Kira Mas Andika, wa kadza idza lam yastaqimil ma'na inda ihlali in asyartiyati wala annafiyati ma'an mahalala annahiyah. Ya. Demikian juga jika maknanya itu tidak lagi istiqomah, maknanya tidak lagi baik, inda ikhlali, araftum ikhlali yakni penempatan. Ketika ditempatkan in syartiyah dan la nafiyah bersama, in dan la pada posisi la nahiyah, ya. Jika tidak bisa in dan la nafiyah itu ditempatkan pada posisi la nahiyah, maka fi'il mudhari' tidak dijazm. Nahwu la tadnu minal asadi ya'kuluka biraf'i ya'kuluka wala yajuzu jasmuhu idla yasikhu in la tadnu minal asadi ya'kuluka. Ya'kuluka. Contohnya tidaklah la tadnu, janganlah engkau mendekati singa. Janganlah engkau mendekati singa, maka engkau akan dia akan memakanmu. Dengan rofa ya'kuluka, dan tidak boleh
menjazmnya. Paham? Tidak boleh menjazm yakulka ya, nggak boleh. Karena nggak mungkin yakulka itu balasan kalau kamu nggak mendekat ya. Kalau kamu nggak mendekat selamat ya. 6. Karena la yasihu tidak bisa atau tidak sah. Tidak sah jika kamu tidak mendekat mendekati singa, dia dia akan memakanmu. Ya itu tidak sah ya, kalian tidak sah. Makanya yakuluka tetap rofa, tidak boleh yakulka. Paham maksudnya? Itu karena tidak bisa la nahiyah diganti dengan in la. Terus Wakadza idza lam yastaqim bi wad'i in wa fi'lin mafhumin minas siyaqi maudi'at tolabi nahwu aina manziluka aqifu fi syari'i bi raf'i aqifu wala yajuzu jasmuhu idza yasihu an ayuqala masalan in ta'rifni ya in tu'arifni baitaka aqif fi syari'i li adami istiqamati al-ma'nan. Ya. Demikian juga jika tidak baik ya, tidak lurus maknanya ya, tidak tetap maknanya dengan meletakkan in dan fi'il yang difahami dari konteks pada tempat tolab. Yakni jika tolab itu tidak bisa diganti dengan in dan fi'il, maka fi'il mudhari setelahnya itu tidak bisa dijazmkan. Contoh, aina manziluka, di mana rumahmu? Aqifu fi syari'i, aku berdiri di jalan ya, aku berdiri di jalan. Nah, ini aqifu tetap rofa dengan rofa kata aqifu. Wala yajuzu jazmuhu, dan tidak boleh menjazmnya. Kenapa? It la yasihu ayuqal masalan, karena tidak sah dikatakan misalnya, jika engkau memberitahuku rumahmu, aku akan berdiri di jalan ya, ini enggak sah ya maknanya. Karena kata aqifu itu bukan balasan untuk kamu memberitahu saya ya. Li adam istiqomatil makna, karena tidak istiqomahnya makna ya. Tidak baiknya makna. Itu tentang penjazm fi'il mudhari yang pertama, yaitu at-talabu. Ada gambaran ini? Ya, bisa diulangi lagi ya. Jadi penjazm fi'il mudhari, saya ulangi. Ada yang qasimu ila qismain, ma yajzimu fi'lan wahidan wa ma yajzimu fi'laini. Alladzi yajzimu fi'lan wahidan khamsah ya. Yang menjazmkan satu fi'il ada 5. Yang pertama adalah tolab, dan ini pembahasannya paling panjang. Kalau ini nanti lebih pendek pembahasannya satu persatu. Tolab ya. Tolab ada macam-macam, ada fi amr, nahi, istifham juga tolab ya. Dan lainnya ya. Syaratnya itu disebutkan tadi ada 4. Yang pertama didahului oleh tolab. Ini fi'il mudhari ini didahului oleh tolab jazm. Yang kedua tidak ada fa di sini, tidak ada fa. Kemudian yang ketiga dimaksudkan ini sebagai balasan untuk tolabnya ya. Kalau tidak sebagai balasan maka tidak jazm. Contoh ini, udrus ya'muruka abuka ya. Belajarlah, ayahmu memerintahkanmu. Nah, ini tidak ya'muru bukan balasan untuk udrus, maka tidak jazm. Paham? Tapi kalau ini balasan, udrus tanjah, belajarlah kamu akan berhasil ya. Ini balasan. Nah, ini enggak balasan, maka tidak dijazm. Paham? Begitu juga kalau ada fa, udrus fatan jahu ya, atau fatan jaha. Kemudian syarat yang keempat itu dirinci, kalau tolabnya itu bukan nahi, dia bisa diganti, yakni posisinya bisa diganti dengan in dan fi'il. In tadrus tanjah. Kalau syaratnya
kalau tolabnya adalah nahi bisa diganti dengan in dan la, ya, nafiyah, ya. Illa tadnu minal asadi taslam. Nah, tapi sebenarnya ya syarat keempat itu bisa juga dimasukkan ke syarat ketiga, ya. Kenapa? Karena syarat ketiga itu adalah fiil yang majzum ini dimaksudkan sebagai jaza, ya, sebagai jaza, sebagai balasan, ya, sebagai balasan. Ini balasan untuk tolab. Kalau ini kan bukan balasan untuk tolab. La tadnu minal asadi yakuluka, bukan balasan untuk tolab, jangan kau dekat dengan singa, ya. Nah, itu al-jazimul awal, penjazim yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada sholatil isya. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan halaman 81. Masih tentang jazimul mudhari, yang menjazimkan fi'il mudhari minal qismil awal wa huwa al jazimu li fi'lin wahidin. Bagian yang pertama atau macam yang pertama itu menjazimkan satu fi'il. Yang pertama adalah tolab, ya. Fi'il mudhari berada pada posisi jawab tolab, ya. Sebenarnya teori yang banyak disebutkan tadi, ya, syarat-syarat dan lain sebagainya itu untuk memperjelas saja, karena itu semua bisa dilogika, semua bisa dinalar, ya. Artinya kalau fi'il mudhari itu sebagai jawab tolab tidak pakai fa, ya majzum, sudah gitu aja, ya. Jawab tolab tidak pakai fa, ya. Nah kalau maksudnya ini kan bukan jawab sebenarnya, ya. Ini kan bukan jawab, ya. Karena ini bukan jawab dari, bukan hasil dari udrus, tidak disebut jawab, ya. Sebenarnya begitu. Jadi teorinya mudah saja, pokoknya fi'il mudhari sebagai jawab tolab tidak ada fa, ya majzum, gampang, ya. Tidak perlu misalnya pembahasan harus bisa diganti ini dan bisa diganti itu untuk memperjelas saja, ya. Itu untuk memperjelas. Intinya fi'il mudhari sebagai jawab tolab tidak ada fa maka majzum, ya. Sekarang kita lanjutkan wa qauluhu fi safhatil hadiyah wa samanin. Dan perkataan beliau wa yujzamu aidan bilam, dan dijazmkan juga yakni fi'il mudhari dengan lam. Nahwu lam yalid wa lam yulad. Bahwa subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lama, dan dijazmkan juga dengan lama. Ini lama yang bermakna nafi, bukan lama yang bermakna khiniyah, ketika, ya. Ini lama. Nahwu lama yaqdi, yakni lama yaqdi ma amaroh. Lama yakdi, yakni dia belum menunaikan. Wa bilam wala atola biyata ini, dan dengan lam dan la tolab ini tuh, ya, di nomor 4 dan 5 itu lam tolab, lam tolabiyah dan la tolabiyah. Maka Ibnu Hisam menggabungkan jadi dua, jadi satu, lam dan la tolabiyata ini. Nahwu liyunfiq, contoh liyunfiq ini lamul amr, liyunfiq. Lamul amr bagaimana harokatnya? Harokatnya apa? Lamul amr harokatnya apa? Kasroh. Kalau tidak didahului fa atau wa atau summa, ya. Kalau didahului wa atau fa atau summa maka sukun, ya. Fal ya'mal amalan solihan. Fal, ya, didahului fa. Summal yakto, ya. Wal yaktub misalnya, ya. Wal yaktub. Kalau tidak didahului wa atau fa atau summa maka kasroh. Ya betul. Kalau didahului itu maka sukun, ya. Itu lamul amr atau lam tolab istilahnya.
biar lebih umum. Liyaqdi ya. Hendaklah dia memutuskan saja ya, sekalian itu. La tusyrik, ini la nahiyah, la tusyrik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya, dalam surah Luqman. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. 6 itu 4. Rakam sani wa salis, rakam isnain salasah, rakam arba'ah wal khamsah. Zakarul musannifu baqiyata ma yajzimu fi'lan wahidan. Penulis menyebutkan baqiyata, yakni yang selebihnya, yang menjazmkan satu fi'il. Yang pertama tadi tolab, yang selebihnya wahiyal arba'atul baqiyah, yaitu 4 yang tersisa. Wahiyya yaitu Iqra Mas. Sani lam. Asani lam wahia harfun nafyi muhtasun bi jazmin al mudhari'i. Taqallaba zamanahu. Taklibu zamanahu min al hali wal istiqbali ila zamani al-madi. Nahwu lam yahdur Ad-dhaifu. Iya. Yang kedua lam, dia adalah huruf Nafi pengkhususan, khusus ya. khusus dengan menjazmkan mudhari. Ya. Taklibu yakni dia merubah waktunya dari keadaan, dari hal di sini maksudnya sekarang ya. Dari sekarang dan akan datang kepada waktu yang lalu. Ya, ini fungsi lam secara asal gitu. Jadi fi'il mudhari secara asal ya, itu kan menunjukkan waktu kapan, sekarang atau akan datang. Tapi kalau dikasih lam, ini mudhari bukan bermakna sekarang atau akan datang, tapi makna lampau. Contoh nahwu lam yahdurid dhaifu, tamu tidak hadir. Tidak hadirnya sekarang apa akan datang kok lampau karena dia belum ya, tamu belum hadir ya. Nah, itu maksudnya dia merubah zamannya dari sekarang dan istiqbal yakni untuk mudhari kepada zaman lampau. Di bawahnya itu ada keterangan ya. Idza dakhalat ala lam adatu syarti, jika adat syarat itu masuk pada lam, fa innal mudhari'a yatajarradu li zamanil mustaqbal, maka mudhari itu khusus untuk zaman mustaqbal ya. Paham? Kenapa? Karena huruf syarat itu menjadikan makna mudhari untuk mustaqbal ya. Karena huruf menjadi belum ya, misalnya illam yaf'al, jika dia tidak melakukan, ini zamannya menjadi mustakbal lagi karena lam dimasuki in. Nah maksudnya begitu. Kalau begitu nanti siapa yang menjazmkan mudhari itu? Apakah huruf syarat atau lam? Paham? Kan huruf syarat menjazmkan juga, malah 2. Lam kan menjazmkan 1. Lah kalau ada dua-duanya, in, lam, yaf'al, yaf'alan majzum. Sekarang yang menjadikan majzum siapa? Lam atau in? Paham? Nah, ini ulama beda pendapat, tapi intinya majzum saja ya, tidak masalah apa yang menjadikan in atau lam, tidak ada masalah. Ini akan dibahas. Nanti keterangan bawahnya. Terus Mas. Wa minhu qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dan perkataan Allah Ta'ala, dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya, yalid majzum dengan lam, yulad juga majzum dengan lam, dengan sebab lam. Terus waqad tadkhulu 'alaiha hamzatul istifhamil takriri. Dan masuk kepadanya
hamzah istifham takriri. 6. Terkadang masuk pada lam hamzah istifham takriri. Disebutnya itu di keterangan bawahnya ya, nomor 1 takriri. Al istifham at takriri huwa hamlul mukhatabi alal iqrari bima ya'rifuhu. Istifham takriri itu adalah yang menjadikan mukhatab yang diajak bicara itu untuk ikrar, mengakui ya apa yang telah dia ketahui ya, mengetahui apa yang telah dia ketahui. Misalnya alam nurabbika walidan, alam nurabbika walidan dalam Al-Quran itu hikayat dari perkataan siapa? Siapa yang tahu? Ya, perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa datang dia menyebutkan jasanya dulu Fir'aun ya. Alam nurabbika walidan ya, bukankah kami telah mengasuhmu ketika kamu kecil ya, itu takriri karena Nabi Musa ya mesti mengakui ya, iya ya. Nanti itu namanya takriri ya. Alam naj'alil ardo mihada ya. Sama nih ini ya. Itu istifham takriri. Fala tughayyiru amalahu, maka istifham takriri ini tidak merubah amalannya, yakni tidak merubah amalan lam. Lanjutkan Mas. Kakaulihi Ta'ala alam nashrah laka sadrak. Seperti perkataan Allah, bukankah kami telah menjelaskan, melapangkan. Di sini nasrah artinya melapangkan. Bukankah kami telah melapangkan padamu dadamu, yakni surah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada surah-surah yang khusus untuk Nabi Muhammad, maksudnya itu ya, kitab Nabi Muhammad. Ada surah Ad-Duha, surah Al-Insyirah ini, surah Al-Kausar ya. Itu. Kemudian surah An-Nasr juga, idza ja'ana nasrul wal qur'an. Kitabnya secara asal untuk Nabi Muhammad. Maka istifham takriri ini tidak merubah amalan lam, tetap dia menjazmkan mudhari. Kaqouli ta'ala alam nasyrah laka sadrak. Faham ini yang menjazmkan yang kedua adalah huruf apa? Lam. Dan lam hanya masuk pada fiil, tidak masuk pada isim ya. Iqra Mas Aris. Salis lamma al-jazimati. Tuh. Lamma al-jazimatu. Nah, sifat ya, isim fa'il sifat untuk lamma. Wahia mislu lam fima taqaddama. Lamma al-jazimah yakni semisal lam pada apa yang telah berlalu. Ya, yakni dia merubah fi'il mudhari' waktunya menjadi madhi. Paham? Seperti lam juga. Terus Kaqoulihi ta'ala lamma yaqdima amarahu. Seperti firman Allah Ta'ala, belumlah dia itu dia belum melakukan, dia belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Fayaqdi mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati wa huwal ya'u wal kasratu qablahu dalilun alaihi. Maka yakti adalah fi'il mudhari' majzum dengan lamma dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf ilah yakni ya, dan kasroh sebelum huruf akhirnya adalah dalil atasnya. Ya, kasroh sebelumnya yakni sebelum ya yang dihapus itu menunjukkan atasnya, yakni menunjukkan ya, menunjukkan ya yang dihapus. Itu huruf yang menjazmkan yang ketiga atau penjazm yang ketiga, yaitu lamma. Kalau hurufnya ya huruf kedua, lam dan lamma. Arabi Iqra Mas Frendi. Lamut tolabi. Lamut tolabi. Fa in kana min a'la ila adna fa huwa amrun. Ka qoulihi ta'ala liyunfiqadhu sa'atin min sa'atih. Wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'aun. Nahwu liyaqdi alaina rabbuk. Wa in kana minal musawi limusawihi fahuwa iltimasun. Iltimasun. Nah, itu bukan alif lam ta'rif loh ya. Itu iltimasun adalah huruf
asli masdar iltamasa yaltamisu iltimasun, seperti kata iltaqa yaltaqi iltiqaun. Kakaulika lizami lika litarkib ma'i. Litarkab ma'i. Ya, raqiba yarkabu. Lam tolab, maka jika dari yang atas ke bawah, Ya, dari yang lebih atas kepada yang lebih bawah, maka ia adalah amr, perintah. Ya. seperti firman Allah Ta'ala, hendaknya orang yang juga memiliki keleluasan Berinfak. dari keluasannya. Ya, orang yang memiliki keluasan, kelonggaran, berinfak dari kelonggarannya itu. Li yunfik itu dari atas ke bawah karena ini perintah. Terus Dan jika dari bawah ke yang lebih atas, maka ia adalah doa. ya, jika dari yang lebih bawah ke yang lebih atas disebut doa. Nahwu Nah, contohnya hendaknya mengakhiri saja. mengakhiri saja pada kami Robmu. Ya, ini menukil dari perkataan penduduk neraka, naudzubillah, ya, kepada malaikat penjaga neraka. Qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ya. Mereka berkata, wahai Malik, ya, ini malaikat penjaga neraka, hendaknya Rabbmu sudah memutuskan mengakhiri saja kami. Terus Dan jika dari yang sama ya, setara atau kepada yang setara dengannya. yang setara dengannya, maka ia adalah iltimas. Iltimas ini istilahnya ya, iltimas. Seperti Seperti perkataanmu kepada temanmu, hendaknya engkau naik bersamaku. ya, intinya sama ya, baik itu doa, amr, iltimas, ya sama-sama menjazmkan ya. Cuma ini istilahnya supaya lebih dari si makna lebih sesuai. Iqra Mas Andika. Al-khamis. Al-khamis la at-talibiyatu. La atau labiyati atau labiyatu. Fa Fa'in. in kana min a'la ila adna fahuwa nahyun. Nggih. Yang kelima adalah at-talabiyah, yaitu Maka jika dari atas sampai dari yang lebih atas sampai dari yang kepada, lebih, Mas. kepada yang lebih bawah, maka itu larangan. nggih. Seperti qaulihi ta'ala la tusyrik billah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau syirik kepada Allah. Wa in kana min adna ila a'la fa huwa du'aun. Dan apabila jika dari bawah Yang lebih bawah kepada yang lebih atas, maka itu adalah doa. Nahu, contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au aqta'na. Contohnya, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau bersalah. Akhto'a maksudnya di sini adalah ghairu amdin ya, tidak sengaja. Maksudnya kata akhto'a adalah tidak sengaja di sini. Terus wa in kana minal musawi li musawihi wa huwa timasun. la iltimasun. Itu bukan alif lam ta'rif ya, itu huruf asli il. Fahuwa iltimasun. Fahuwa iltimasun. Kaqaulika lizami lika la tata'akhkhar fil huduri. Tapi bisa juga dibaca langsung ya, fahuwal timasun ya. Lamnya tetap di sukun. Dan jika dari yang setara kepada yang setara dengannya, maka itu iltimas. Seperti perkataan beliau untuk
Seperti perkataanmu kepada temanmu. Seperti perkataanmu kepada temanmu, janganlah engkau hadir terlambat. Ya, jangan engkau terlambat hadir. 6. Intahaina minal qismil awal wa huwa ma yajzimu fi'lan wahidan. 6. Nadkhulu bisani. Ada watu syarti, adat-adat syarat. Adat-adat syarat ada isim, ada huruf ya, ada huruf, ada isim. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, wa yajzimu fi'laini, dan menjazimkan dua fi'il. Apa yang menjazimkan dua fi'il? Ibnu Hisham menyebutkan ini. In, yang pertama apa? In. Wa itma, itma, kedua. Wa ayu, ayu ya, ketiga. Wa aina, dan aina. Wa anna, anna. Wa ayyana, 6 ya. Wa mata, 7 mata. Wa mahma, mahma 8. Wa man 9. Ma dan ma 10. Wa khaisuma dan khaisuma 11 ya, ini 11 ya, ada watu syarti ikhda asrota. Nahwu, contoh, iyasha yudhibkum, jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian. Yasha majzum, yudhib majzum. Amilnya, amil tahu ya, yang membuat majzum itu adalah huruf syarat itu, in. Jadi in itu menyebabkan dua fiil majzum ya. Yang menyebabkan fiil pertama majzum ya in, yang menyebabkan fiil kedua majzum juga in ya. Makanya Ibnu Hisham mengatakan menjazmkan dua fiil. Contoh lainnya, may ya'mal su'ay yujza bihi, barang siapa yang melakukan keburukan dia diberi balasan karenanya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya'mal majzum, yujza majzum ya. Kemudian contoh lainnya, manansah min ayatin aunun siha na'ti bi khairin minha. Tidaklah kami hapus suatu ayat atau kami jadikan dia lupa atau dilupakan. Na'ti, kecuali kami datangkan bi khairin minha, dengan yang lebih baik darinya. Di sini ada dua, nansah dan na'ti ya. Nansah, na'ti. Kalau nunsi ikut kepada nansah. Wa yusamma al-awwalu syarton, dan yang pertama disebut syarat. Apa maksudnya yang pertama? Ya, ini fiil mudhari yang pertama, ya, ini syarat. Bisa disebut jumlah syarat ya, kalau fiilnya fiil syarat ya. Tapi fiil itu tentunya jumlah ya. Wasani jawaban, dan yang kedua dinamakan jawaban, jawab syarat. Wa jazaan, atau disebut jazaan, jaza. Faham ini? Menjazmkan dua fiil mudhari. Dan pensyarah mengatakan hadzal qismu tsani min jawazimil mudhari, ini bagian kedua dari yang menjazmkan mudhari. Wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu yang menjazmkan dua fiil. Wa qad dzakarul musannifu ihda asyrata adatan, dan penulis telah menyebutkan 11 adat. Minha ma huwa ismun lahu mahallun minal i'rab, di antara 11 itu ada yang dia berupa isim, lahu mahallun, dia memiliki posisi di dalam i'rab ya, dia memiliki posisi dari i'rab. Lahu mahallun, yakni dia memiliki posisi. Wa minha ma huwa harfun, dan di antara adat syarat itu adalah ada yang harf, la mahalla lahu minal i'rabi, dia tidak memiliki tempat di dalam i'rab. Itu adat syarat. Wa sa'ubayyinu dzalika insyaallahu, dan aku akan menjelaskan hal itu insyaallah. Fa'akul, maka aku katakan yang pertama in. Nah, ikra Mas. Itu adalah in. In wahiyya harfun syartin, Harfu syartin jazimun. harfu syartin jazimun la mahalla lahu wahya tufidu Ta'liqa maf'ul bih, ta'liqa wa wuqu'il qu'il jawabi ala wuqu'i syarti. Nggih.
Yang pertama in, dia berupa huruf dan ia adalah huruf syarat jazm yang menjazmkan. Dia tidak memiliki posisi. Dia tidak memiliki posisi dan dia memberi faidah tergantungnya taklik itu apa? Tergantungnya terjadinya jawab atas terjadinya syarat ya. Ketergantungan terjadinya jawab dengan terjadinya syarat, itu faedahnya. Terus wa min ghairi dalalatin ala zamani au makani nin ditanwin zamanin au makanin au aqilin au ghairi akilin ya. Dari selain Min ghairi yakni tanpa ya. Tanpa menunjukkan pada waktu atau tempat atau akal. Yang berakal Atau selain yang berakal. yakni tidak mengandung makna itu in, pokoknya tanpa menunjukkan itu. Nahwu intas habil asrara tandam ya. Wa minhu qauluhu ta'ala ya. Iyasya yudhibkum. Contoh Intashab al asrar, jika engkau berteman dengan orang-orang buruk engkau akan menyesal ya. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya yang pakai in adalah firman Allah Ta'ala iyasya yudhibkum ya. Tadi artinya sudah, jika dia menghendaki dia melenyapkan kalian. Fa'in, maka in adalah harfu syartin jazimun, huruf syarat yang menjazmkan. Wa yasya, dan kata yasya fi'lun majzumun bisukuni, fi'il yang dijazmkan dengan sukun, yakni dengan tanda sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wa yudhibkum, dan kata yudhib adalah jawabus syarti majzumun, jawab syarat dia majzum. Wal fa'il dhamirun mustatirun, fa'il dari kata yudhib adalah dhamir mustatir. Wal kaf, dan kaf pada kata kum itu adalah maf'ulun bih. Wal mim, dan mim pada kata kum itu alamatul jam'i, tanda jamak ya, tanda jamak. Itu huruf yang pertama yaitu in, atau adat yang pertama adalah in. Itma berikutnya, Iqra Mas Aris. Asani itma. Sani itma wahya harfu syartin jazimin alal arjahi. Jazimun ya. Jazimun alal arjahi. Itma adalah huruf syarat yang menjazmkan menurut yang lebih rajih. Ya, karena di sana ada syarat tapi enggak menjazmkan. Ya kan? Seperti kata idza. 6. Saya baca keterangan catatan kakinya. Taqaddama, telah berlalu, anal musannifa rahimahullah rajaha, bahwa penulis yakni Ibnu Hisham merojihkan anna itma ismu syartin, bahwa itma itu adalah isim syarat, yakni isim bukan huruf. Ini pada awal-awal kitab. Wahuna, dan di sini rojahtu, yakni pensyarah mengatakan Syekh Abdullah, aku merojihkan annaha harfu syartin, bahwa itma adalah huruf syarat. Paham? Ikhtiyaron lima masya alaihi fi audhil masalik, karena memilih, yakni saya merojihkan itma itu adalah huruf, karena saya memilih apa yang dilakukan oleh beliau, yakni Ibnu Hisham sendiri, fi audhil masalik, pada kitab Audhul Masalik ya, Audhul Masalik ila Alfiyati Ibni Malik, tulis oleh Ibnu Hisham. Dia lebih tebal daripada Qatrunada, bahkan lebih tebal daripada syarah Qatrunada sendiri. Lianna shibhaha bi'in aqwa min shibhiha bimata. Alasannya karena itma itu lebih kuat serupa dengan in daripada serupa dengan kata mata, dan dia adalah perkataan Sibawayh sebagaimana dalam kitab At-Tasrih. Ala kulli hal itma yang kedua. 6. Fala
fala mahallalahu minal i'rabi, maka dia tidak memiliki tempat pada i'rab. Wahia limujarrodin ta'liqil jawabi ala syarti, dan dia untuk semata-mata ketergantungan jawab atas terhadap syarat. Ya, ketergantungan jawab terhadap syarat. Mislu In watisaluha bima azzaidatu bima azzaidati. Bima azzaidati syartun fi jasmiha. Afan itu apa ya? Tadi belum selesai ya. Dan dia semata-mata ketergantungan jawab atas syaratnya seperti in gitu ya. Paham? Kalimatnya sampai situ, seperti in. Watisaluha bima, dan tersambungnya it dengan ma zaidah itu syarat untuk menjazmkannya. Artinya it saja kalau tidak pakai ma tidak menjazmkan ya. Dia disambung dengan ma itu sebagai syarat untuk menjazmkan. Nahwu Itma taf'al syarron tandam. Contoh, jika engkau melakukan kejelekan kamu akan menyesal. Ya. Fa itma harfu syartin jazimun. Taf'al fi'lun mudhari'un majzumun bil bisukuni. Maka itma adalah huruf syarat menjazmkan. Taf'al adalah fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Li'annahu fi'lu syartin, karena dia adalah fi'il syarat. Fi'il syarat ya, disebut fi'il syarat. Kalau yang setelahnya nanti disebut jawab. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Tandam fi'lun mudhari'un majzumun bisukuni li'annahu jawabu syarti. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun kalladzi qablahu. Anta tandam ya, betul. Tandam adalah fi'il mudhari' majzum dengan sukun karena dia jawab syarat. Ya, yang pertama tadi fi'il syarat, yang kedua ini jawab syarat. Dan fi'ilnya adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir seperti yang sebelumnya. Ya, seperti yang sebelumnya. Dhamir mustatir takdirnya anta. Ini mustatir wujuban. Bedanya wujuban sama jawazan, kalau jawazan itu bisa diisi isim dohir ya. Kalau wujuban tidak bisa. Kalau ada isim dohir setelahnya itu sebagai taukid saja. Wa qulna ya adamuskun anta. Anta ini taukid ya. Anta taukid. Kenapa disebut taukid? Karena kata uskun, wahai Adam uskun, tinggallah kamu. Ini kalau berhenti situ sudah bisa ya. Ini sudah mafhum. Ya, secara bahasa Arab itu sudah ada musnad dan musnad ilaihnya. Ya, sehingga tidak mungkin anta ini disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu termasuk umdah dalam kalimat. Dan umdahnya sudah ada, tidak umdah yang maksudnya musnad ilaihnya sudah ada. Dia nggak bisa lagi jadi musnad. Jadi taukid. Oke, yang ketiga adalah kata ayu. Iqra Mas Frendi. Tsalits ayu bitasydidi ismu syartin jazimun. Wahia bihasabi ma tudhafu ilaihi. Ya. Ayu dengan tasydid adalah isim syarat yang menjazmkan, dan ia sesuai apa yang diidhofakan padanya. Ya, ini maknanya ya. Makna ayu itu beda-beda sesuai dengan idhofahnya. Paham? Wahia bihasabi, yakni maknanya. Dan ia maknanya itu sesuai dengan yang mudhof ilaihnya. Maka yang pertama fatakunu lil akili nahwu ayyuhum yakum akum ma'ahu. Diartikan dulu. Maka ia untuk yang berakal seperti di antara mereka, siapapun di antara mereka yang berdiri, maka aku berdiri bersamanya. Ya, ini ayu diartikan siapa ya? Kenapa? Karena idhofahnya kepada hum ya, atau kepada yang berakal. Fa ayu ismu syartin jazimun mubtada'un marfu'un.
Nggih. Maka ayu adalah isim syarat yang menjazmkan mubtada yang marfu. Ya, karena ayu adalah isim ya. Isim memiliki kedudukan dalam kalimat. Ini mubtada. Beda kalau in tadi enggak memiliki kedudukan. Terus Wali ghairil akili nahwu ayyal kutubi taqra aqra. Dan untuk yang tidak berakal, contohnya kitab-kitab apa? apapun yang kau baca, maka aku telah membaca. Hah? Maka aku akan membaca. Maka aku akan baca. Itu ada yang dihapus ya. Hanya aqra harusnya gitu ya. Aku membaca. Maka Fa'ayu ismu syartin jazimun maf'ulun muqaddamun mansubun. Ye. Maka ayu adalah, maka ayya adalah isim syarat yang menjazmkan maf'ul yang didahulukan yang mansub. Ya, termasuk. Jadi kalau isim meskipun itu adat syarat dia punya posisi. Dalam kalimat punya posisi, ya. Mungkin rofa, mungkin nasab, ada posisinya. Terus Watakunu lizamani nahwu ayya yaumin tusafir usafir. ye. Dan ia untuk yang zaman, contohnya Hari apapun engkau pergi, maka aku akan pergi. Ya, jadi ini menjelaskan kata ayu yang bermacam-macam itu ya, sesuai mudhof ilaihnya. Terus Walil makani nahwu ayya baladin taskun, askun. ye. Dan untuk tempat, contohnya dimanapun, Negeri manapun engkau tinggal, maka aku tinggal sana. Ya, ini ya. Jadi ayu bisa untuk tempat, bisa untuk sebelumnya, untuk zaman. Terus Fa'ayyu ismu Fa'ayya ismu syartin jazimun mansubun ala dorfiyatil zamaniyati fil awali wal makaniyati fisani. Ya, maksudnya itu fil awali pada contoh pertama ya. Ayya yaumin itu dzaraf zaman. Yang kedua fisani, yakni contoh yang kedua yakni ayya baladin ya. Maka ayya adalah isim syarat yang menjazmkan mansub sebagai dzaraf zaman pada contoh yang pertama, yakni pada contoh ayya yaumin. Dan dzaraf makan pada contoh yang kedua, yakni ayya baladin ya. Fa'in udhifat ila masdarin, jika ayya itu atau ayu diidhofahkan kepada masdar, fahiya maf'ulun mutlak, maka dia maf'ul mutlak. Nahwu, nah ini maf'ul mutlak yang menjadi penjazm di sini karena sedang membicarakan jazm. Ya nahwu ayya naf'in tanfa'in nasa yashkuruka alaihi. Ayya naf'in, manfaat apapun yang kau berikan manfaat kepada orang-orang, mereka akan berterima kasih kepadamu karenanya ya, atau atasnya ya. Krok Mas Andika. Wa min amsilatiha qauluhu ta'ala ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Dan di antara permisalannya adalah firman Allah Ta'ala ayyama ya, nama apapun itu ya. Maka serulah nama apapun. Enggak. Ayyama yakni ayya ismin ma tad'u ya. Nama apapun yang engkau menyeru, yang kalian menyeru ya. Nama apapun yang kalian menyeru, maka baginya adalah nama-nama yang husna, indah. Ya. Fa ayyan ismu syartin jazimun mansubun bi tad'u ala maf'uliyati. Diartikan Mas. Maka ayya isim syarat jazm yang menjazmkan dalam keadaan mansub karena tad'u sebagai dua maf'ul. Sebagai maf'ul. Maf'uliyah yakni kedudukannya sebagai maf'ul. Paham ini maksudnya? Kenapa ayat ini mansub?
Ayan, ini tanwinnya tanwin iwat ya, untuk mengganti kata yang dihapus. Maksudnya adalah ayya ismin ya. Ma tad'u. Tad'u adalah fi'il mudhari' majzum. Tanda jazmnya adalah dihapus huruf nun karena termasuk amsilatul khamsah. Sekarang sebut ini, ayya, kenapa ayya mansub? Karena maf'ul untuk tad'u. Jadi maf'ulnya di depan ya. Tad'u mansub ya. Ayya ya. Kemudian tad'u ini kenapa majzum? Karena ada ayya. Ayya dia menjazmkan ini, dan ayat sendiri ini juga dia mansub karena maf'ul untuk tad'u. Maka saya mengatakan alal maf'uliyati sebagai maf'ul. Bawahnya ada keterangan at-tanwinu fi ayan, tanwin pada ayan, kan ayya ya, ada tanwin ayan. Iwadun anil mudhofi ilaih, itu pengganti dari mudhof ilaih. Disebut namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Ayya ismin, yakni nama apapun ya, nama apapun. Jadi ismin itu diganti dengan tanwin, ayan jadinya ya. Ayya ismin tad'u, nama apapun yang kau seru ya. Artinya boleh kamu menyeru dengan nama apapun. Falahul asmaul husna, maka dia memiliki asmaul husna. Wazidat ma, dan ditambahkan ma ala ihdal qaulaini, menurut salah satu dari dua perkataan, ditambahkan ma itu litakidin, untuk menguatkan ya, ma fi ayyin minal ibham, untuk menguatkan apa yang ada pada ayu, kandungan ayu berupa ibham, yakni yang belum jelas manapun. Terus Mas. Ma harfu zaidin i'raban. Harfun zaidun. Harfun zaidun i'raban mu'akidun makna. Ya, ma adalah huruf tambahan secara i'rabnya, tetapi dia huruf taukid secara maknanya ya. Karena zaidah itu ya untuk taukid, huruf zaid. Terus Wa tad'u fi'lu syarti majzumun bi hadfin nuni. Maka tad'u adalah fi'il syarat dengan jazm dengan dihapusnya huruf nun. Ya, li'annahu minal amsilatil khamsati, karena dia termasuk dalam al-amsilah khamsah. Wal wawu fa'ilun, dan wawu sebagai fa'il. Ya, pada kata tad'u. Wa jumlatu falahul asmaul husna, dan jawabus syarti fi mahalli jasmi. Dan dalam jumlah falahu asmaul husna, jawab syarat pada keadaan jazm, pada posisi jazm. Paham maksudnya pada posisi jazm? Kan isim fi'il adat syarat kan menjazmkan dua fi'il mudhari'. Dua fi'il mudhari' ya. Kalau ternyata yang satunya itu bukan fi'il mudhari' tapi diisi jumlah, maka maksudnya jumlah ini pada posisi jazm ya, pada fi mahalli jazmin. Jawab syaratnya. Karena tidak mesti juga fi'il mudhari' ya. Bisa saja dua-duanya fi'il madhi ya. Atau salah satunya fi'il madhi. Misalnya in jaa zaidun faqad wafa ya. Faqad wafa wa'dahu. Jika Zaid datang maka berarti dia telah memenuhi janjinya. Itu sebenarnya fi'il madhi semua, in jaa. Tidak mesti mudhari' ya, tapi kalau mudhari' itu majzum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi